tidak akan pernah dapat mengasihi Tuhan. Apalagi segenap hati. Yang dapat melakukan itu hanya orang yang sudah mengalami kasih agape atas dirinya. Kasih yang sudah dinyatakan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan pribadi-pribadi yang sudah mengalami seperti inilah yang bisa mengasihi Tuhan. Dasar keintiman adalah kasih. Itu sebabnya jangankan kasih Allah yang agape. Sedang kasih manusia saja tetap masih mendasari itu keintiman. Tetapi tidak umur panjang. Karena kita hanya punya filia dan storge. Sedang Allah punya agape. Tetapi ketika kita jadi orang percaya, agape itu ada pada kita karena kita lahir dari benih agape. Makanya firman Allah berkata, agapaulah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Inilah menjadi intim dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada ciptaan yang baru ini sehingga perintah itu diberikan oleh Allah kepada kita? Inilah yang terjadi pada ciptaan yang baru. Ketika gambar diri Allah dipulihkan, dikembalikan dalam diri kita, inilah yang terjadi. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi apa yang terjadi pada setiap ciptaan baru? Allah menempati dirinya. Kemudian lebih dipertegas dan lebih gamblang lagi. Wujud tubuh kita ini wadah tempat kediaman roh Allah. Tapi sayang, ada banyak orang merusak tubuhnya. Kalau perempuan pandai merawat tubuh, ongkos besar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi laki-laki umumnya bodoh mengurus tubuh. Makanya dia isi dengan cap tikus. Padahal bikin rusak. Tidak cukup dengan cap tikus, dia piba isap lagi. Sumbu neraka. Rusak, tinggal coba bayangkan. Perempuan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu lebih besar ongkos daripada remaja dan pemudi. Kenapa? Apa sebab? Ayo, apa sebab? Kita mau membahas dulu kecantikan itu, selama saya tidak bahas itu. Ya. Apa sebab? Ibu-ibu punya ongkos memelihara tubuh lebih besar daripada seorang remaja putri ataupun seorang pemudi. Coba tanya itu remaja. Soalnya remaja itu biar tidak ditaruh apa-apa, semua masih bercahaya. Kalau ibu-ibu mesti dikasih bercahaya, baru bercahaya. Karena ada takaris sana, ada yang terpaksa mesti dikasih bagus. Ya, coba kalau remaja, kandati dia bangun tidur, apalagi yang easy going itu tidak, tetap dia. Tetapi kalau ibu-ibu, itu yang membuat ongkos besar. Nah, jadi saudara,
sangat nyata. Tuhan ada, rohnya ada di dalam kita, di dalam diri kita, bahkan tubuh kita menjadi wadah tempat kediamannya. Terus kenapa kita masih mau berkata, bisakah saya manusia lahiriah di alam nyata bergaul intim dengan Tuhan yang adalah roh adanya? Itu pertanyaan konyol. Kalau tidak mau dikatakan pertanyaan konyol, ada pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan. Ini jelas. Nah, ya, kita lihat lebih lanjut. Oke. Berikut. Kita lihat di dalam Mazmur 25 ayat 14. Kita baca. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bisa enggak Tuhan bergaul karib? Bisa. Cuma kita yang tidak mau bergaul karib. Kita hanya mau bergaul karib dengan manusia. Kalau manusia sudah melukai kita, aduh matilah. Nah, baru cari Tuhan. Tuhan. Ya. Terus berikut lagi. Nah, ada lagi yang terjadi. Kejadian 5:24. Baca. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalau begitu jangan kita takut mau bergaul dengan Tuhan. Nanti Tuhan cepat angkat. Nah, ini sangat banyak orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Lanjut. Markus 12 ayat 31. Sebentar sebelum kita baca, kita lihat di bawah itu. Keintiman bersama Tuhan akan mempengaruhi seluruh hidup, termasuk hubungan dengan sesama. Jadi dia tidak ekstrim. Dia bukan petapa. Tetapi orang-orang yang intim dengan Tuhan, seluruh hidupnya berubah dan juga peka terhadap sekitarnya dan hubungan dengan sesamanya. Dulu gereja pernah orang-orang sudah muak dengan dosa gereja tempo dulu. Pada zaman gereja purba. Kemudian orang-orang mulai menyingkir ke gunung dan bertapa supaya di sana mereka tidak terkontaminasi atau tidak tercemar dengan segala dosa-dosa gereja. Mereka belajar hidup kudus di gunung-gunung. Itulah awal mulanya ada biara. Kemudian kita kenal ada penghuninya namanya biarawan-biarawati. Bertapa. Tetapi apakah Tuhan menyuruh kita bertapa? Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jadi saudara, orang yang intim dengan Tuhan, itu bukan cuma vertikalnya yang baik, horizontalnya beres. Jadi semua nilai-nilai rohani secara vertikal yang dia miliki, tidak hanya jadi hiasan. Ada banyak orang-orang rohani, kerohaniannya hanya jadi hiasan. Dia tidak bisa praktekkan secara horizontal. Itu tidak guna. Tapi bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Nah, terakhir. Bagaimana membangun keintiman bersama Tuhan? Ini gambar asik betul. Kalau orang bicara keintiman bersama Tuhan, dia harapkan gambarnya itu orang berdoa. Tapi ini duduk di bangku taman.
baca cerita dengan Yesus. Oh, asik betul. Nah, saudara, inilah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dimanapun dia berada, sama dengan kita. Kita hidup di alam nyata, kita butuh Tuhan di alam nyata. Sekalipun dia adalah roh adanya. Kita hidup di alam nyata, tapi kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan di alam nyata, sekalipun dia roh adanya. Dan betapa indahnya ketika kita bersama Tuhan membahas sesuatu masalah. Ada beban yang berat, seringkali susah dan terlalu berat kita pikul. Kita mau bagi kepada tetangga supaya dia pikul juga. Kita datangi dan mulai curhat. Begitu kita dan selesai curhat, dia juga pergi di tangga sebelah. Dia bilang, aduh kasihan itu. Aduh, dia baru datang. Dari tadi kita mau datang, tapi dia ini tamu tidak pulang-pulang. Lama sekali dia bercerita. Tahu, karena tahu apa dia cerita? Kasihan. Kita baru lihat juga tarik. Dia pergi gigi hilang satu. Itu ada pukul. Nah, terus kita tobat untuk ke tetangga. Kita datang kepada hamba Tuhan. Mulai curhat. Hamba Tuhan mendengar dengan baik. Terakhir dia bilang, mestinya ngana itu dia. Makanya kamu begitu. Begini. Terakhir ujung-ujung apa? Kita yang disalahkan. Banyak konselor model begini, saudara. Padahal bukan itu yang diharapkan. Kita juga bukan mau membenarkan yang salah. Dan yang salah dan yang benar kita salahkan. Tidak. Tetapi dalam ilmu konselor sudah diajarkan. Konselor harus menjadi pendengar yang baik. Ini tidak. Terakhir, ya memang ngana yang ini. Makanya mestinya ngana begini. Mestinya kamu begini. Ini juga begini. Aduh, balik kanan pulang dengan model begini. Dia pulang yang bersumpah-sumpah lagi. Nah, inilah manusia. Tapi bagaimana kalau kita menyadari bahwa Tuhan bukan cuma, beliau bukan jauh. Ada nyanyian berkata, jaraknya kita dengan Tuhan itu hanya sejauh doa. Jangan kemudian kita katakan hanya sejauh doa, kemudian Tuhan yang bisa kita temui kalau berdoa. Kalau tidak berdoa, Tuhan tidak ada. Mari kita renungkan. Setiap saat dia ada. Dan begitu ada masalah, langsung curhat. Saudara berkata, bagaimana kita mau curhat, Om? Nanti orang bilang, orang lihat kita bicara sendiri-sendiri. Siapakah yang suruh saudara bicara sendiri? Kalau orang lihat saudara bicara sendiri, ya jelas datang Hansip dibawa ke Mamboro supaya bebas berbicara di sana. Bukan itu maksudnya. Tuhan adalah roh dan ia menyatu dengan roh kita. Dan kita bisa. Luar biasa, saudara, indahnya bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah seperti konselor-konselor kita. Ada lagi yang konselornya ekstrim. Belum apa-apa dia makanya kamu bertobat begini, so itu yang begini. Aduh. Dia belajar konselor dari mana model begini? Tuhan dengan tekun mendengarkan. Ia menyampaikan. Nah, 1 Korintus 6 ayat 17. Tadi dikatakan bagaimana membangun keintiman bersama Tuhan. Ini caranya. Siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Dan Daud sudah melakukan itu. Tinggal kita lagi mau melakukan. Nah, dari mana memulainya? Dimulai dari hati. Hati yang agapao kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Dimulai dari hati. Karena dasar keintiman adalah kasih. Mazmur 91 ayat 14. Tadi sudah dibacakan. Allah berkata, Daud itu hatinya melekat kepadaku. Siapa yang melekat di hati saudara?
Ayo. Siapa yang melekati hati saudara? Suami berkata istriku, oh puji Tuhan. Istri berkata suamiku, puji Tuhan. Asal jangan ada yang lain. Tapi ada lagi, bukan suaminya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan orang tuanya. Hati ini biasa kita jadikan gudang barang. Gudang barang, bisa saudara bayangkan? Gudang barang. Maka tepatlah firman Tuhan berkata, di mana hartamu? Nah, berarti malaikat di situ. Tidak bisa duduk tenang ibadah. Jangan kita pi otot garis di luar. Begitu dia keluar, karena dia harapkan, jangan, begitu keluar, tak garis, bukan cuma satu garis. Saya punya mobil pernah di garis-garis di luar. Dari depan sampai belakang. Mau bikin bagaimana? Sota garis. Nah, Tuhan berkata, nah ini caranya. Menghargai, menghormati anugerah penebusan Kristus. Saya tidak ulangi, saya sudah jelaskan tadi. Itu yang terutama. Melebihi semua fasilitas. Itu yang terutama. Melebihi semua pertolongan-pertolongan. Segala macam bentuk pertolongan. Keselamatan. Selama kita masih bisa berkata, ya Bapa di sorga, kita adalah anak Tuhan. Ini yang kita hargai. Orang berdosa menjadi orang benar. Kenapa? Sebab ini yang akan membawa kita pribadi yang penuh syukur dan takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan adalah pribadi yang sangat-sangat menghormati Tuhan. Bukan takut ditoki, bukan. Tetapi sangat menghormati Tuhan. Itu kata takut akan Tuhan. Jadi hargai, hormati anugerah penebusan Kristus. Itu cara untuk kita intim dengan Tuhan. Setiap saat, apapun beratnya pergumulan hidup bagaimanapun juga, ada yang lebih penting daripada itu. Yaitu keselamatan yang sudah. Perubahan status diri kita. Kenapa? Sebab kalau hanya persoalan itu yang terpampang di depan mata kita dan menyita seluruh perhatian kita, maka kita tidak akan mengingat lagi betapa besarnya kasih Allah di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus kita. Kita anggap persoalan kita lebih penting untuk diselesaikan daripada mempertahankan, menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kedua, hati yang selalu rindu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Mau tanya dulu anak-anak muda, supaya orang tua mengingat masa muda dulu. Saudara, kalau orang dasar keintiman itu adalah cinta. Ini kalau anak muda tidak boleh bilang kasih, dia tidak mengerti. Tapi kalau bilang cinta, cepat dia tangkap. Dasar keintiman itu didasari oleh cinta. Dan selalu rindu bertemu. Tapi dia tidak mau bertemu rame-rame. Dia selalu berusaha mau bertemu secara pribadi. Makanya dapat lihat itu iklan di televisi kan? Yang dia cari, dia datang ke situ rumah dia mau ketemu pribadi. Kalau kemarin DP, Bapak kumis panjang galak sekali. Selalu tidak mau rame-rame, pribadi. Nah sama, Tuhan juga begitu. Jadi ada persekutuan pribadi. Apakah itu doa pribadi? Apakah itu pujian penyembahan kita? Apakah itu membaca firman Tuhan? Dan lain. Ada pribadi. Hanya
kita dengan Tuhan. Saudara tahu itu kelakuan calon mertua? Kalau so tahu lama, belum pulang-pulang, dia kasih dengar batu di belakang. Sobako dewe, pulang jo. Kita pulang pulang. Ya pulang, berdiri. Tetapi belum keluar pintu. Di pintu masih baca cerita lagi, di pintu sambung lagi. Sokode 2 kali ini sama dengan kapal. Kalau batiup 2 kali batiup ini. Batiup 3 kali dia balayar. Oh ya, sudah. Ya, kita pulang. Tapi dia sampai di pintu pagar, tak sambung lagi cerita. Belum pulang. Berapa lama keluar? Boleh masuk? Kenapa kita sudah dipanggil masuk? Boleh, ayo. Tapi dia titip lagi pesan, sampai ketemu dalam mimpi. Bayangkan saudara, 1 hari dia masih mau ketemu dalam mimpi. Dan betul, malam-malam dia tidur, mimpi jahat. Saudara, inilah persekutuan pribadi. Tidak mau ada orang lain. Nah, mari kita menyadari betapa Tuhan selalu menanti dan menunggu kita untuk bersama-sama dengan Dia. Masih lihat itu gambar tadi? Aduh, luar biasa kan? Tetapi aneh, kalau kita dengan Tuhan, tidak sampai 1 menit. Bapa dalam surga, terima kasih sepanjang hari ini. Sekarang kami mau tidur. Tolong kirim malaikat jaga. Tolong, amin, saudara. Betul dah. Tapi kalau nonton bola, sampai subuh mata tak buka. Dia spesial bikin kopi kental untuk nonton bola. Kenapa tidak bisa bikin kopi kental untuk berdoa? Ini tiba-tiba ada tiba-tiba Tuhan kasih ingat. Mungkin ini masukan untuk yang mengelola doa semalam suntuk. Sepertinya kita orang ini tak salah. Kenapa? Berdoa dulu sampai tak mengantuk. Terus sebelum sesi kedua, pergi di pondok mana minum kopi, snack, bubur dengan kacang, pokoknya makan kenyang. Baru masuk sesi kedua. Kalau tengah malam orang sukanya jelas tak hilang-hilang. Jadi tidak heran begitu sampai kepada masanya untuk apa? Sharing. Lamanya saudara-saudara, so capek ini bawa ini renungan, so dipancing-pancing lagi, sudah diangka-angka lagi, dipatende. Tidak ada yang tergerak untuk mau sharing. Kurang baku tunggu. Terakhir kami serahkan kepada Pak Gembala. Rupanya harus roba. Minum kopi dulu. Kantal-kantal, tak buka ini mata. Baru masuk sesi pertama. Ya, nanti kita atur ya. Iya, bagaimana bisa? Suaranya, berat betul setengah mati di sesi pertama. Tapi aneh, begitu masuk sesi, begitu break masuk, turun ke pondok mana? Jadi cerah semua. Cerita jadi panjang. Mari, sudah, sore pejame, semua jam 2 ini. Mau nih. Sampai sana, memang rupanya perlu. Ini tiba-tiba ya Tuhan kasih, rupanya tak salah kita orang kan. Ini berdoa, nonton bola, ada DP segala macam. Tak buka mata. Tetapi berdoa, tak salah DP kopi di tengah. Tak salah. Oke, nanti diatur DP jam. Supaya sebelum masuk di pondok mana? Pondok Kemah Daud. Silakan menikmati dulu. Ya, kopi kental ya harus.
Iyo. Nah, baru kemudian masuk berdoa. Kancang itu mata. Ya kan? Nah, oke. Maka main. Ya. Ya, terakhir ini. Sudah selesai. Jadi, ada pujian. Ada penyembahan. Teknologi canggih membuat orang jadi malas memuji Tuhan. Dulu cuma tape. Sekarang, aduh, beli kaset harga mahal. Berubah jadi CD, lebih murah sedikit. Sekarang lebih murah lagi. Cuma kecil, isi 200 lagu MP3. Sudah dia menyanyi, yang menyanyi MP3 bukan dia. Nah, ini yang membuat kita malas memuji Tuhan. Ini salahkah itu? Tidak salah. Ada bagiannya MP3. Kalau kita mau pakai untuk belajar menyanyi boleh. Tapi kalau dia menyanyi 200 lagu, terus kita sendiri kapan kita menyanyi? Tidak heran kalau kebaktian ada nyanyian baru. Tidak menyanyi jemaat. Di atas asik menyanyi. Di sini kurang tunggu kapan kelar ngana. Goyang-goyang DP mulut rupa ikan koi. Tapi tidak tahu apa dia bilang. Lebih parah lagi. Saya juga tidak ngerti nih yang di atas ini. Dia pakai lagu bahasa Inggris. Bikin susah kita orang tua kasihan. Cuai, sudah tahu apa dia bilang. Dah tahu. Kalau konser boleh Jo, ini ibadah yang mau menyanyi itu bukan cuma yang di atas, yang di bawah juga. Dan saya jadi aneh, kenapa harus lagu Inggris? Kenapa tidak ada lagu Mandarin? Loh, saya katakan ini karena gereja ini dimulai dengan lagu Mandarin. Waktu gereja ini dirintis, sekolah minggu lagu Mandarin. Minggu depan kita juga mau dengar lagu Mandarin. Iya. Iya kan? Iya kan? Karena apa? Sudah pernah ada lagu apa? Sudah pernah ada lagu apa? Lagu Israel, Timur Tengah Israel. Sudah ada kan? Sudah pernah. Apa itu? Oh bukan. Itu praise. Evenus Shalom gampang itu. Orang tahu itu kalau Shalom. Kados. Dari dalam DPS tidak dapat dengar. Jadi bayangkan kalau orang menyanyi kados lantas di luar tembok ini DPS tidak kedengaran. Saudara dengar apa itu? Kados. Jadi marilah nikmati. Padahal kados itu artinya apa? Sakral sekali. Pertepatan dia bagus salah dengan orang yang dari tadi kamu cuma bikin malu saya. So tahu kita ada bakado ini kan bilang. Nah, imbangilah. Ya, minggu depan kita mau dengar lagu Mandarin. Terus minggu berikutnya kita mau dengar lagu Afrika. Loh iya. Segala bangsa, suku dan bahasa akan memuji Tuhan. Ya, biasakanlah memuji Tuhan. Apa Martin Luther berkata begini, di saat aku tidak bisa berdoa, aku menyanyi. Jangan anggap remeh menyanyi itu, saudara. Jangan remeh memuji Tuhan. Tidak boleh ada orang Kristen bodoh menyanyi. Karena di sorga itu kita orang pekerja cuma menyanyi. Jadi dua-duanya, yang di atas harus juga berpikir ini lagu baru. Tapi yang di bawah juga jangan malas belajar lagu baru. Belajarlah. Ya,
memuji, menyembah, berdoa, suka akan firman, dengar seperti ini maupun dengan membaca. Kalau sudah tahu apa isinya itu firman, yang terakhir melakukan. Sama dengan Daud. Ia berkenan di hatiku karena melakukan segala kehendakku. Kita dengar firman, kita baca, kita tahu, lakukan. Kalau kita cuma dengar, kita baca, kita dengar seperti ini, kita tahu, tidak lakukan, itu firman hanya jadi pengetahuan, tidak membawa hasil apa-apa. Hasilnya apa? Kesombongan rohani. Ini. Itu sangat berbahaya kalau kita hanya tahu firman dan tidak melakukannya. Padahal di saat kita melakukan itu firman, isi firman itu, itulah wujud nyata keintiman bersama Tuhan di alam nyata. Saya kan sudah pernah katakan kan, firman itu hidup. Firman itu bukan cuma tulisan. Firman itu hidup dan dia hadir dalam peristiwa. Jadi keintiman bersama Tuhan bentuk konkretnya pada saat kita melakukan itu firman. Pada saat itulah wujud nyata keintiman sedang terjadi dan kita nikmati. Firman itu harus kita nikmati isinya. Kapan kita nikmati isinya? Di saat kita melakukannya. Saya ambil yang tersukar. Kasihilah. Kalau kasihilah sesamamu manusia, gampang. Onde-onde dibalas panada. Ngana baik, kita baik. Antar akan keseng ini panada sama tetangga itu karena dia soal minggu lalu dia ada antar onde-onde kamari. Gampang kan? Tapi kalau kasihilah musuhmu. Tapi ketika kita melakukan itu, itulah keintiman. Disitulah kita menikmati, oh begini pale rasanya ini firman. Nah, indah kan? Tapi kita tidak mengharapkan ini yang terakhir. Kita mengharapkan, ada ayat lain om. Ada. Tapi saya sudah katakan tadi, saya pilihkan yang tersukar. Supaya kalau yang tersukar kita bisa lakukan, semua oke, gampang. Ya kan? Nah, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti. Hanya iman yang bekerja oleh agape. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa dan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian pengalaman Daud. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin, amin Tuhan. Bagaikan
Bapa, terima kasih buat anugerah. Amin. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hidup yang kekal oleh pengampunan. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Amin. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Sehingga kami bukan lagi disebut orang berdosa, tetapi orang benar, orang kudus, anak-anak Allah yang dikasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih malam ini kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau sudah mengembalikan gambar rupa Allah di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan membawa kami menghargai karya keselamatan, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan kami boleh mengasihi Engkau Tuhan. Kami boleh intim menyatu dengan Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Anugerah-Mu sudah tersedia bagi kami untuk kami boleh bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Sucikan segala kebenaran kami Tuhan. Tutup semua cacat celah kami oleh darah Yesus Kristus. Seluruh jemaat-Mu, seluruh kami yang melayani. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, supaya ini tidak hanya sekedar upacara, tetapi sungguh kami boleh bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Dan setiap kami dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.